tentang senyawa hidrokarbon. Apa saja yang akan kita pelajari di materi kita kali ini? Yang pertama, tentu saja kita harus tahu apa pengertian dari senyawa hidrokarbon. Kemudian selain itu, kita juga akan belajar apa saja yang menjadi keunikan atau kekhasan dari atom karbon. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang penggolongan dari senyawa karbon. Yuk kita mulai. Apa sih yang dimaksud dengan senyawa hidrokarbon? Dari namanya saja kalian pasti sudah tahu bahwa senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang disusun oleh atom karbon dan atom hidrogen. Maka dari itu disebut dengan senyawa hidrokarbon. Nah, sekarang coba kalian amati ilustrasi gambar berikut ini. Ada sate, ikan bakar, dan ayam panggang. Ketiga makanan ini diolah dengan melibatkan proses pembakaran. Jika kalian amati, ada perubahan warna yang terjadi pada proses pengolahan makanan ini. Jika makanan ini dibakar terlalu lama, pastinya akan menimbulkan warna yang lebih hitam lagi, atau gosong lah istilahnya ya. Demikian halnya jika kertas dan kayu dibakar, dia akan menghasilkan satu warna hitam sama seperti daging yang dibakar. Dari kedua fenomena tersebut, kita sudah tahu bahwa pasti ada kesamaan antara daging dan kayu atau kertas. Apa yang membuat mereka sama? Ternyata mereka disusun oleh atom yang sama, sehingga ketika dibakar, mereka menghasilkan perubahan warna yang sama. Nah, warna hitam yang terjadi pada proses pembakaran itu disebut sebagai arang, atau bisa kita sebut dengan karbon. Nah, senyawa karbon itu sama dengan senyawa organik, karena senyawa-senyawa tersebut berasal dari makhluk hidup. Berikutnya, kita akan belajar apa saja yang menjadi kekhasan dari atom karbon. Atom karbon memiliki dua keistimewaan. Yang pertama, ternyata atom karbon itu dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Dan yang kedua adalah jari-jari atom relatif kecil, sehingga ikatan kovalen menjadi lebih kuat dan dapat membentuk ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Miss akan membahasnya satu persatu. Kekhasan yang pertama adalah senyawa karbon itu dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Di kelas 10, kalian pernah belajar bagaimana cara mengkonfigurasi elektron suatu unsur. Kalau kita lihat pada tabel periodik, karbon terletak pada golongan 4A periode 2 dengan nomor atom 6. Apabila dikonfigurasikan, kalian akan mendapatkan konfigurasi 2 dan 4. Nah, jika digambarkan struktur Lewisnya, ada 4 elektron valensi yang akan ada di sekeliling atom karbon. Atau istilahnya, atom karbon memiliki 4 tangan atau 4 ikatan yang nantinya dapat digunakan untuk berikatan dengan atom karbon yang lainnya. Keistimewaan yang kedua adalah jari-jari atom relatif kecil, sehingga membuat ikatan kovalen pada rantai karbon itu menjadi lebih kuat lagi. Selain itu, dapat membentuk ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Perhatikan struktur berikut. Di sini ada struktur karbon dengan ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Itulah sebabnya kenapa senyawa karbon sangat banyak ditemui di alam. Nah, berikut ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan untuk lebih memahami lagi bagaimana senyawa karbon itu. Namun, sebelum kalian mengerjakan pertanyaan-pertanyaan ini, Miss akan melanjutkan terlebih dahulu materi kita hari ini. Kita akan
akan belajar tentang penggolongan senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon digolongkan menjadi dua hal, yaitu senyawa hidrokarbon berdasarkan bentuk rantai dan senyawa hidrokarbon berdasarkan jenis rantai. Untuk senyawa hidrokarbon berdasarkan bentuk rantai masih dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu senyawa hidrokarbon alifatik, kedua senyawa hidrokarbon alisiklik, dan senyawa hidrokarbon aromatik. Kita akan bahas satu persatu, yaitu dimulai dari senyawa hidrokarbon alifatik. Senyawa hidrokarbon alifatik disebut juga dengan senyawa hidrokarbon dengan rantai terbuka. Contohnya, misalkan Miss memiliki struktur sebagai berikut. Di awal, Miss sudah menyampaikan bahwa karbon memiliki 4 tangan yang nantinya dapat digunakan untuk mengikat atom karbon yang lainnya. Apabila digambarkan strukturnya seperti ini. Nah, tangan-tangan ini dapat berikatan juga dengan unsur hidrogen. Karena kita belajar hidrokarbon, maka akan kita isi dengan unsur hidrogen. Jika tangan-tangan ini diisi oleh atom hidrogen, maka strukturnya akan menjadi seperti ini. Semuanya akan mengikat atom hidrogen, sehingga rantainya tidak ada yang kosong. Semuanya berikatan dengan hidrogen. Penulisan ini cukup lumayan panjang, sehingga dapat kita singkat. Atom C yang pertama ini mengikat 3 atom hidrogen, sehingga dapat kita tuliskan CH3 karena atom C mengikat 3 atom hidrogen. Atom C yang kedua, karena dia mengikat 2 atom hidrogen, maka kita dapat tuliskan CH2. Dan yang terakhir, atom C mengikat 3 atom hidrogen. Alifatik atau rantai terbuka itu kita bisa melihat ujungnya. Nah, ini dikatakan sebagai rantai terbuka. Selain kita belajar tentang rantai terbuka, bentuk rantai, dan seterusnya, pada struktur alifatik ini kita juga mengenal yang disebut dengan atom karbon primer, atom karbon sekunder, atom karbon tersier, dan atom karbon kuaterner. Apa saja yang dimaksud dengan atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner? Coba kalian memperhatikan struktur karbon yang saya gambarkan. Miss akan memberikan contoh yang sederhana supaya kalian juga bisa memahami bagaimana cara membedakan atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Nah, ini adalah contoh sederhana dari rantai karbon. Dari struktur ini, mana saja yang merupakan atom primer, atom C sekunder, dan atom C tersier? Coba kalian perhatikan. Atom C primer itu adalah atom karbon yang tangannya hanya digunakan satu untuk mengikat atom karbon yang lainnya. Jika kalian perhatikan, mana atom karbon yang hanya mengikat satu? Yang hanya mengikat satu tentu saja dia letaknya pasti di ujung. Maka atom karbon primer adalah 1, 2, 3, 4. Sehingga apabila ditanyakan jumlah dari atom karbon primer, kalian bisa menjawabnya ada 4 atom karbon primer. Sedangkan atom karbon sekunder itu adalah atom karbon yang tangannya digunakan 2 untuk mengikat atom karbon yang lainnya. Dari struktur ini kalian bisa melihat mana saja yang merupakan atom karbon sekunder. 1, 2. Nah, maka jumlah atom karbon sekunder adalah 2. Atom karbon tersier adalah atom karbon yang tangannya digunakan 3 untuk mengikat atom karbon yang lainnya.
pada struktur yang digambarkan ini tidak memiliki atom karbon tersier. Namun apabila kalian ingin mengetahui bagaimana bentuk atom karbon tersier, kurang lebih kalian bisa melihat struktur ini. Atom karbon tersier adalah atom karbon yang tangannya digunakan 3. Jadi kalau dari struktur ini yang merupakan atom karbon tersier adalah CH. Tangannya 3 digunakan untuk mengikat 3 atom karbon yang lainnya. Yang terakhir adalah atom karbon kuarterner. Berdasarkan struktur ini, yang merupakan atom karbon kuarterner adalah atom karbon yang terletak di tengah. Atau jika kalian perhatikan, semua tangannya digunakan untuk mengikat atom karbon yang lainnya, maka disebut sebagai atom karbon kuarterner. Jadi struktur ini hanya memiliki satu atom karbon kuarterner. Contoh misalkan, perhatikan struktur berikut. Tentukan jumlah atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuarterner pada masing-masing senyawa hidrokarbon berikut. Pada struktur yang pertama, yang merupakan atom karbon primer adalah 1, 2, 3, 4. Maka dia memiliki 4 atom karbon primer. Sedangkan sekunder adalah 1, 2. Maka ada 2 atom karbon sekunder. Sedangkan tersier adalah 1, 2. Maka ada 2 atom karbon tersier. Nah, apakah struktur ini memiliki atom karbon kuarterner? Jawabannya adalah tidak ada. Struktur yang kedua, jika ditanyakan ada berapa jumlah atom karbon kuarterner, maka jawabannya adalah 1. Hanya ada 1 atom karbon kuarterner. Yang kedua, senyawa hidrokarbon alisiklik atau rantai tertutup. Bentuk ini memiliki bentuk siklik atau bentuk siklo. Siklo artinya adalah berputar. Maka jika kita gambarkan strukturnya, kalian tidak akan menjumpai mana ujung dari senyawa hidrokarbon alisiklik. Contohnya misalkan, atom C akan mengikat atom C yang lainnya, namun rantainya berbentuk seperti segi 4, sehingga tidak ada ujung di sini. Namun jumlah tangannya tetap ada 4, yang nantinya juga akan dipakai untuk mengikat atom hidrogen. Atau bisa saja dia berbentuk segi 5, seperti ini. Atau bentuk-bentuk yang lainnya. Yang pasti prinsipnya adalah dia tidak memiliki ujung atau bentuknya tertutup. Ini adalah hidrokarbon alisiklik. Nah, yang ketiga adalah hidrokarbon siklik aromatik. Jika kalian lihat dari namanya ada kata siklik, berarti dia bentuk rantainya adalah rantai tertutup. Namun yang membedakan dia berbentuk pasti, yaitu berbentuk segi 6. Namun ada yang membedakan. Bisa kan gambarkan bentuk siklik aromatik itu seperti apa? Siklik aromatik itu berbentuk segi 6. Semua rantainya seperti ini, tertutup. Namun yang membedakan dengan hidrokarbon alisiklik adalah pada rantai aromatik itu terdapat ikatan rangkap 2 yang letaknya berseling atau berselang-seling. Namun tetap tangannya ini nanti akan mengikat atom hidrogen. Nah,
struktur ini bisa disingkat juga dengan bentuk seperti ini, segi 6 dengan ikatan rangkap 2 yang letaknya selang-seling, atau juga bisa dituliskan dengan struktur cincin yang ada di tengah. Nah, rantai ini umumnya memiliki bau yang harum, sehingga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja contohnya? Beberapa contoh dari senyawa turunan benzena atau senyawa aromatik, misalkan seperti senyawa benzena yang mengikat gugus OH, maka kita sebut sebagai fenol. Atau ada juga struktur benzen yang mengikat CH3, kita sebut sebagai toluena, atau benzen yang mengikat NO2, kita sebut sebagai nitrobenzena. Dan ada juga benzena yang mengikat NH2 atau kita sebut sebagai anilin. Dan masih ada beberapa contoh dari turunan benzena. Kalian akan mempelajari tentang turunan benzena di kelas 12. Penggolongan senyawa hidrokarbon yang kedua, kita melihat dari jenis ikatannya. Berdasarkan jenis ikatan, senyawa hidrokarbon hanya dibagi menjadi dua, yaitu ikatan jenuh, di mana semua rantainya itu hanya ada ikatan tunggal saja. Contohnya seperti struktur berikut. Dan yang kedua, ikatan tak jenuh, atau di dalam struktur karbon itu terdapat ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Nah, untuk memperdalam materi kita hari ini, saya akan memberikan satu contoh soal yang nanti kita akan bahas bersama-sama. Perhatikan struktur senyawa karbon berikut. Dari struktur hidrokarbon ini ada beberapa pertanyaan. Berdasarkan jenis ikatannya, struktur ini merupakan senyawa hidrokarbon jenuh. Kenapa? Karena semua ikatannya adalah tunggal. Berdasarkan bentuk rantainya, struktur ini merupakan hidrokarbon alifatik karena dia tidak tertutup rantainya. Nah, apabila pertanyaannya adalah berapa jumlah atom C primer, kalian perhatikan strukturnya. Pada struktur ini, atom C primer adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 buah atom C primer. Sedangkan atom C sekunder adalah 1. Hanya 1 atom C sekunder. Berikutnya atom C tersier adalah sebanyak 1, 2. Sedangkan yang terakhir atom C kuarterner sebanyak 1.
yaitu struktur yang ada di tengah ini. Ini adalah atom C quaternary. Nah, anak-anak, demikian materi kita tentang senyawa hidrokarbon. Kita akan bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya, tentunya masih pada bab senyawa hidrokarbon, namun yang akan kita pelajari adalah nama-nama dari senyawa hidrokarbon. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati.